Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kami menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dengan harapan bahwa Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam sukacita menjalani kehidupan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing. Hari ini kita akan berbicara tentang perdamaian dengan Allah. Sebagaimana bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang perdamaian atau diperdamaikan, maka kata ini akan banyak kita temukan di dalam Alkitab. Kata perdamaian atau diperdamaikan berasal dari satu kata dasar, yakni damai. Damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tentram, tenang, rukun, keadaan tidak bermusuhan. Ini gambaran situasi yang menyenangkan dan nyaman. Dan saya kira normalnya orang akan merindukan keadaan seperti ini. Sedangkan perdamaian atau diperdamaikan memiliki arti upaya yang ditempuh untuk menghentikan atau mengakhiri perselisihan atau pertikaian yang terjadi. Baik itu inisiatif yang timbul dari salah satu pihak yang bertikai ataupun dari pihak ketiga yang tidak ingin melihat ada perselisihan atau pertikaian. Lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang perdamaian dengan Allah dalam hubungannya dengan manusia? Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, perdamaian itu diupayakan dan dilakukan oleh karena adanya pihak-pihak yang hubungannya sedang ada pada titik renggang atau sedang tidak baik-baik saja atau sedang ada dalam pertikaian. Berbicara tentang keterpisahan dengan Allah dan manusia, ini berangkat dari ketidaktaatan manusia kepada Allah. Kalau kita kembali melihat keadaan di Taman Eden dalam kitab Kejadian, manusia sebelum mengenal dosa, keadaannya begitu indah. Allah digambarkan begitu akrab dengan manusia. Allah digambarkan begitu dekat dengan manusia. Allah menempatkan manusia di Taman Eden, memberi mandat kepadanya, mengusahakan memelihara taman itu, memberikan pohon-pohonan untuk dikelola manusia, membentuk segala jenis binatang-binatang yang ada di udara, dibawa kepada manusia, lalu manusia memberinya nama. Kejadian pasal 2. Seakrab itu manusia dengan Allah. Allah menjadikan manusia sebagai rekannya. Tetapi oleh karena ketidaktaatan manusia kepada Allah, maka dunia ini mengenal dosa. Manusia jatuh ke dalam belenggu dosa. Dan sayang sekali, manusia tidak bisa mengatasi keberdosaannya sendiri di hadapan Allah. Manusia tidak bisa mengembalikan dan memulihkan hubungannya yang rusak itu dengan Allah. Seperti sedia kala. Hanya melalui inisiatif Allah sajalah. Hanya melalui inisiatif Allah sendirilah yang kudus itu datang menghampiri dan menjumpai manusia dalam keberdosaannya. Melalui jalan diberikannya anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus yang tersalib itu. Melalui pengorbanan di kayu salib, Yesus Kristus mengerjakan karya pemulihan sekali untuk selamanya dan mencangkup keseluruhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kemudian diserukan oleh Rasul Paulus dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Rasul Paulus merasa penting untuk menyerukan hal ini kepada jemaat yang ada di Kolose, dalam rangka membekali jemaat yang ada di sana dalam menghadapi berbagai-bagai pengajaran yang timbul pada saat itu, yang bisa menyesatkan jemaat. Ada pengaruh yang muncul di tengah-tengah keberadaan jemaat di Kolose yang mana mengajarkan bahwa mereka menolak kemanusiaan Yesus dan menolak keilahian Yesus. Kelompok ajaran ini menolak Kristus sebagai manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Bahkan mereka menganggap bahwa ya keselamatan itu bisalah kita dapatkan dengan usaha sendiri, tidak membutuhkan anugerah. Rasul Paulus menolak ajaran tersebut dan mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, ini ajaran yang berbahaya. Melalui teks bacaan kita, Rasul Paulus menjelaskan keutamaan Kristus dengan tujuan agar jemaat tetap berpegang teguh kepada iman percaya mereka terhadap Kristus. Dikatakan dalam ayat 21 pada pasal 1 kitab Kolose ini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22 menyatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Efeknya besar Bapak Ibu Saudara, efeknya besar. Pengorbanan Kristus yang luar biasa itu menempatkan kita menjadi kudus, menjadi murni, menjadi tak bercela, menjadi tak bercacat di hadapannya. Kita layak di hadapannya. Ini sesuatu yang menurut logika kita sulit. Tetapi inilah yang kemudian dikerjakan oleh Kristus. Inilah yang kemudian dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita ini orang-orang yang patut dicela. Kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Kita ini adalah orang-orang yang patut dihukum. Tetapi sekali lagi Allah tidak memperhitungkannya lagi bagi kita. Hubungan kita dengan Allah diperdamaikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagi kita umat ketebusan Allah di zaman ini, setelah kita mengetahui bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang kita percaya dan kita imani, apa yang hendak kita lakukan? Apa yang hendak kita lakukan dalam kehidupan ini? Yang pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Kolose ayat 23, ketika kamu tahu bahwa hubunganmu dengan Allah diperdamaikan, maka kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Artinya apa? Kita diminta untuk tetap setia. Tetap memelihara iman sehingga kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai ajaran yang menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah hadir dalam diri Yesus Kristus menyatakan perdamaian itu, maka kita orang percaya di hari-hari ini juga harus hidup menyatakan perdamaian itu. Jangan hanya mengatakan bahwa ya kami ini adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Tetapi sementara itu kita sedang tidak mencerminkan hidup yang berdamai dengan diri sendiri, hidup berdamai dengan orang-orang di tengah-tengah keluarga kita, tidak berdamai dengan sesama orang di persekutuan kita, sedang tidak berdamai dengan rekan-rekan sekerja kita. Untuk itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali setiap aktivitas kita hari ini, marilah kita senantiasa menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman. Hiduplah sebagaimana seorang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Cerminkanlah perdamaian yang Allah kerjakan bagi kita di dalam kehidupan ini. Roh Kudus memampukan kita. Amin.